Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, alhamdulillah sekali, senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda dalam program kajian Ramadan di 105 FM Padang Siding Tuan. Hasil kolaborasi bersama Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Siding Tuan. Bersama saya Lia dari formasi pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat akan menemani ruang dengar Anda ya. Dan perlu rekan ketahui ya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan menahan dahaga sahaja, tetapi juga tentang mendidik hati, membangun generasi dan menumbuhkan kecintaan kepada masjid sejak dini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu masjid kita, masa depan mereka, merangkul pasukan bocil dan generasi Z di saf salat tarawih. Dan tema ini mengajak kita semua untuk melihat masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai rumah pembinaan generasi muda, tempat anak-anak belajar mencintai sholat, belajar adab, dan merasakan indahnya kebersamaan dalam ibadah. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa ya, yaitu Ustazah Dr. Eka Sustri Harida MPD. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Aduh, alhamdulillah baik. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biarpun panas di luar ya Ustazah ya. Di dalam dingin. Oke Ustazah, ini kan tema kita masjid kita, masa depan mereka, merangkul pasukan bocil, Iya. dan generasi Z di saf salat tarawih. Ini mengapa ini Ustazah ambil tema ini di siang hari ini? Oke, baik Kak Lia. Kenapa saya tertarik dengan materi ini? Kan sekarang lagi Ramadan nih. Betul, Iya Ustazah. kan, lagi Ramadan, banyak anak-anak. Betul. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang tua tuh merasa terganggu dengan adanya anak-anak yang ribut gitu, keliaran, cerita-cerita dan Iya, sebagainya. betul. Padahal mereka itu kan generasi kita ya, penerus kita. Bayangkan nanti kalau masjid itu sunyi. Gitu kan ya. Jadi kita berangkat dari teori Albert Bandura nih, social learning. Bagaimana mereka belajar dengan lingkungan sosialnya, kemudian mereka belajar dengan interaksi mereka. Jadi dengan mereka belajar bersama lingkungan, mereka akan terbiasa nanti sampai dewasa untuk melaksanakan itu. Jadi ayo kita ajak kita generasi bangsa kita. Itu sebetulnya alasan saya kenapa mengangkat materi ini. Oke, jadi rekan Raw, dimanapun Anda berada ya, seringkali kita menjumpai anak-anak dan remaja hadir di masjid saat sholat tarawih. Ada yang datang dengan penuh semangat, ada juga yang masih belajar menyesuaikan diri dengan suasana ibadah di masjid. Namun di balik keceriaan mereka sebenarnya ada sebuah harapan yang besar bagi masa depan umat ya. Anak-anak yang hari ini kita lihat di saf masjid, mereka lah yang kelak akan menjadi generasi penerus yang menjaga dan memakmurkan masjid tentunya. Lalu bagaimana sebenarnya cara merangkul anak-anak dan generasi Z agar nyaman berada di masjid? Bagaimana peran orang tua mengurus masjid dan masyarakat dalam menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah bagi generasi muda? Untuk membahas hal tersebut, langsung saja kita akan dengarkan tausiah ataupun ceramah dari narasumber kita. Silahkan saja. Oke, terima kasih Kak Lia. Oke saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha kaya, yang telah mempertemukan kita di siang hari yang berbahagia ini dalam rangka kajian Ramadan bersama Raw FM ya. 105 Raw FM kerjasama dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Siding Tuan. Salam beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan bagi kita dua pedoman Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah ketika kita berpegang teguh kepada keduanya kita akan bersama beliau di jannah Allah. Amin, amin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang bersantai siang, baik yang saat ini belum melaksanakan sholat zuhur dan segala sholat, baik yang bersiap masak boleh ya. Selamat berpuasa di Ramadan yang ke-20, bahkan ada yang masih Ramadan ke-19. Ingat, perbedaan itu bukan untuk berbeda, tapi perbedaan itu indah. Betul. Iya.
yang sama-sama kita banggakan para penyiar FM, terutama hari ini Kak Lia. Iya, yang selalu mengudara selamat siang. Amin. Artinya Rock FM memberikan informasi yang sangat aktual bagi kita sama. Yang tak lupa juga saya ingin menyapa kepada Ibu Aisyah di seputaran Padang Sidempuan. Teman-teman saya berjuang menjalankan roda organisasi Ibu Aisyah di Padang Sidempuan Tenggara. Begitu juga dengan mahasiswa saya di UIN Syahada Padang Sidempuan dan keluarga tercinta tentunya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Eka Sutri Harida MPD, Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah LPPA PDA Kota Padang Sidempuan, sekaligus juga Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Padang Sidempuan Tenggara dan dosen di Status Bahasa Inggris UIN Syahada Padang Sidempuan. Hari ini ada bulan puasa, kita angkat dari surat Al-Baqarah. Kita bacakan sedikit surat Al-Baqarah. Mohon maaf nanti kalau suaranya tidak enak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu yang menjadi orang yang bertakwa. Kemudian saya menambah dengan surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallahi katsira, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah sudah terdapat contoh teladan yang baik, dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka banyaklah dia mengingat Allah. Para pendengar yang beriman, saat bulan puasa ini pernahkah di benak kita terlintas saat kita berdiri tegak di saf tarawih tadi malam, lalu tiba-tiba anak-anak tertawa renyah, tiba-tiba mereka berlarian di barisan belakang atau barisan depan kita, atau malah mungkin saat kita sedang khusyuk mereka menarik-narik mukena kita atau menarik-narik kita. Apa yang kita rasakan selama lebih kurang dari 2 minggu kan? Kadang kita merasa kesal, ya kesal, kita merasa marah gitu kan? Padahal seharusnya bukan, ya kan? Jadi ketika masjid itu sudah merasa sunyi, justru kita harus merasa sedih. Kita merasa sedih. Jadi sering kita merasa terganggu. Seharusnya itu tidak terjadi. Ya, seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena mari kita jadikan masjid ini, tarawih itu sendiri sebagai ajang untuk menciptakan generasi kita dengan lebih baik. Nah, jadi selaku orang tua, mari kita menjadi madrasah bagi mereka. Jadi kita mengangkat tema nih, mudah-mudahan menarik ya, dibahas ya. Masjid kita, masa depan mereka, merangkul pasukan bocil. Sengaja nih bocil, mana bocil nih yang kedua ribut ya. Dan generasi Z di saf tarawih. Oke, baiklah para pendengar yang beriman, dalam kajian ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kenapa kita harus berbangga hati dengan kondisi sekarang ini, ya kan? Yang kedua nanti kita akan angkat lihat orang tua kedua. Oke, kakak yang cantik dan seluruh pendengar OFN yang berbahagia, kita masuk kepada kajian yang pertama. Bahagia dengan kondisi saat ini. Mengapa? Yang pertama, masjid itu adalah benteng terakhir dari arus digital. Jadi kita katakanlah digital desktop. Kenapa? Karena kita perhatikan biasanya di keseharian itu kan anak-anak kita itu, anak-anak kecil kita, bocil kita, anak SMP, anak remaja itu biasa asik dengan gadget mereka, asik dengan handphone mereka, dengan TikTok dan lain sebagainya. Kita perhatikan di bulan puasa Ramadan, mereka rela meninggalkan gadget mereka walau hanya sebentar untuk sholat berjamaah di masjid, untuk sholat isya, untuk sholat taraweh, untuk sholat witir di masjid. Mereka meninggalkan, benar kan kali ya? Iya, mereka meninggalkan gadget mereka untuk sementara. Jadi bisa kita katakan bahwasannya Ramadan ini, sholat tarawih ini sebagai digital detox bagi mereka, detox digital bagi mereka, membuat mereka melupakan sejenak. Jadi masjid menjadikan mereka lupa sejenak akan digital mereka, akan gadget mereka. Bukankah itu suatu hal yang bagus? Bagus sekali. Iya, mereka orang di rumah itu asik dengan handphone mereka, sampai orang tua memanggil pun tidak dengarkan, sampai akhirnya kadang orang tua kesal sendiri, ya kan? Tapi alhamdulillah dengan adanya masjid, adanya sholat tarawih,
mereka berbondong-bondong walaupun itu vibes-nya Ramadan ya. Kalau mereka nggak ke masjid lagi ya, itu kan nanti urusan belakang. Iya, yang penting mereka ada sekarang, gitu kan. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah itu adalah orang yang baik. Itu menurut hadis Bukhari Muslim. Ini adalah kemenangan kalian. Kenapa kita katakan kemenangan? Berbahagia kita karena mereka bisa sejenak berhenti dari rizik yang digital mereka. Oke? Jadi belajar di waktu kecil itu kan mengukir di atas batu, gitu kan. Jadi mereka bagaimana mereka tawa-tawa mereka di masjid itu kita biarkan saja, tapi kita awasi dengan baik, gitu kan. Jangan sampai melewati batas. Ya bayangkan jika tidak ada lagi terdengar suara tawa anak-anak di masjid, harusnya kita khawatir. Iya betul. Ya kan? Harusnya kita khawatir. Bagaimana nih nasib 10 tahun ke depan? Nggak ada lagi kan? Iya. Sepi gitu. Iya, oke ya. Jadi digital detox itu. Jadi fight-nya Ramadan untuk digital detox itu. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ini tadi yang keributan yang menyelamatkan. Saya mengatakan keributan yang menyelamatkan fenomena anak-anak. Kenapa dikatakan keributan yang menyelamatkan? Seperti kita bilang tadi, kita katakan tadi bahwasanya anak-anak biasanya main sepak-sepakan, main colek-colekan walaupun Allahu Akbar. Dia keributan yang menyelamatkan. Kenapa kita katakan keributan yang menyelamatkan? Bahwasanya karena keributan mereka lah kita diselamatkan di akhirat nanti. Kenapa dikatakan kita diselamatkan di akhirat nanti? Dengan adanya mereka ribut, dengan kita khawatir kalau nggak ada mereka gitu. Kalau mereka nggak ada, artinya cemilan di situ. Betul. Bayangkan sekarang aja sudah orang tua yang sudah mau masuk tanah, yang sudah mau masuk kubur, kayak saya misalnya sudah umurnya sudah di atas 50-an, itu yang ada di masjid. Nah kalau tidak ada generasi teenagers, tidak ada bocil-bocil misalnya kan, tidak ada bocil misalnya yang ada di masjid, bayangkan 10 tahun ke depan mereka nggak taraweh, nggak akan ada lagi yang mengisi masjid itu. Jadi tawa-tawa mereka itu, canda mereka itu sebenarnya keselamatan buat kita yang tua ini gitu. Ya kita khawatir sekali memang. Saya dulu kemarin tuh di awal sholat memang agak sedikit khawatir. Kita mau sholat kok ribut gitu kan? Ya sebenarnya. Kita ingin mendengarkan imam yang mendengarkan bacaan imam dengan baik gitu kan. Tapi karena ributnya anak-anak, kadang baru Allah sudah main sepak-sepakan, Jadi sebenarnya hal ini kan menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Bagaimana mereka itu belajar untuk datang ke masjid. Bagaimana mereka itu untuk mungkin bersosialisasi dengan teman-temannya ini. Karena selama ini mereka nggak ketemu dengan teman-temannya karena sekolah dan lain sebagainya. Nah, mereka belajar kan di sana kan. Mereka bertemu dengan teman-temannya, main colek-colekan, mungkin nggak pernah ketemu. Ya nggak apa-apa, biarkan aja lah. Ya biarkan saja. Tapi ayo kita ukir mereka dengan cinta, gitu. Kita tegur mereka dengan cinta dengan baik, gitu kan. Jadi ada Imam Al-Fatih mengatakan khawatirlah Anda bila suatu saat nanti tidak ada lagi suara anak di masjid. Itu yang sering ya dengar seperti iya kan? Khawatirlah Anda bila nanti ternyata nggak ada lagi suara anak-anak itu di masjid gitu kan. Coba bayangkan Kak Lia. Ya kan Kak Lia 10 tahun lagi udah mulai tua gitu kan. Sekarang belum masih muda. Udah mulai tua, terus nggak ada anak-anak tuh, nggak ada adik-adiknya yang ke masjid. Nah, bagaimana itu? Ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah gitu kan? Bagaimana ternyata kita memutus generasi bangsa dengan mereka ribut, jangan ribut, keluar gitu kan. Kita meminta mereka untuk keluar dari masjid karena mereka ingin sholat, walaupun sebenarnya mereka itu seharusnya sih kan nggak ribut gitu kan, tapi namanya juga kecil kan, segala tingkah pola. Jadi pastinya ada lah hal-hal yang menjengkelkan kita, sedangkan di rumah saja bersama kita banyak hal-hal yang membuat kita jengkel, apalagi kalau sudah dilihat orang banyak. Anak-anak itu kalau sudah dilihat oleh orang banyak sekali tingkahnya. Benar ya Kak ya? Ya, jadi fenomena anak-anak memang sedang bermain. Jadi anak-anak itu tidak mengganggu kita sebenarnya. Mereka itu sedang membangun memori bahwa kami sedang bersosialisasi di masjid, gitu kan. Memori mereka sedang mengukir di hati mereka bahwa masjid adalah rumah yang ramah bagi kami. Mereka sedang mengukir itu sebenarnya dalam hati mereka. Jadi kalau kita
pelototi mereka. Kalau kita marahin mereka, dalam ingatan mereka, masjid ini tempat aku dipelototi ibu. Di masjid ini aku dipelototi bapak itu, dipelototi ibu itu. Jadi akan timbul memori seperti itu pada mereka nanti kan. Jadi mereka takut ke masjid. Kecintaan mereka pada masjid menjadi berkurang kan. Seharusnya kan enggak. Kita memulai seperti saya katakan di awal tadi bahwa teori sosial aduk bandura itu kan, kita memulai mereka belajar dari lingkungan sosialnya. Biarkan mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih kecil misalnya kan. Jadi kecintaan mereka pada masjid itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Bayangkan kalau kita menjadi pemutus. Waduh. Coba kalian, kita jadi pemutus generasi bangsa nih. Kita pemutus orang-orang yang ke masjid. Karena kenapa? Karena kita hardik mereka. Kita caci mereka, kita cela mereka. Orang sampai bahkan, nggak diajari orang tua kau ya. Begitu kadang-kadang. Nah, maunya jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kata-kata yang keluar itu hendaknya kata-kata yang ramah, yang bijak, yang mengayomi, sehingga mereka nyaman di sana. Walaupun aku ribut, nggak marahnya itu, nggak marah nyawa itu, hanya sekedar ditegur biasa aja. Jadi jadilah kita orang yang tidak memutus generasi. Jadi memang itu masanya anak-anak, masa mereka untuk belajar, masa mereka ribut. Mana juga, iya, taruhlah kalau udah teenager. Sekarang juga sering kita melihat bahwasanya anak-anak SMP, SMA justru nggak sholat, gitu kan. Tapi kalau mereka nggak ribut nggak apa-apa sih, gitu kan. Tapi masalahnya kan kadang bercerita, bersenda gurau, seharusnya sih sholat dengan baik dan benar. Walau bagaimanapun, kalau itu kan tiang agama ya. Betul sekali saja. Oke, para pendengar yang beriman, alasan selanjutnya nih, alasan yang ketiga nih. Alasan yang ketiga nih kalian. Kita bicara tentang kesabaran. Waduh, kalau bulan puasa ini juga banyak sekali ya. Kita bicara tentang kesabaran nih. Tadi kan sebetulnya ada kaitannya juga ke atas. Kenapa kesabaran? Kita belajar dari kesabaran Rasulullah. Bagaimana pernah cerita tentang Rasulullah itu, beliau lama sekali sujudnya. Sampai sahabat khawatir kan. Rupanya cucu beliau sedang bermain di punggungnya. Dan beliau tidak mau menurunkannya. Kenapa? Karena memang biarkanlah dia selesai, biarkanlah sampai selesai dia bermain. Sebegitunya. Jadi memang menguji kesabaran. Bukankah Rasul itu suri teladan yang baik tadi itu? Ya kan, jadi kalau kita berpikiran bahwasanya bocil itu menjadi penghalang buat kita untuk sholat, berarti jangan sampai kita merasa bahwasanya mereka itu menjadi penghalang buat kita melakukan ibadah, menjadi penghalang buat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi yang jelas kita belajar sabar. Ya, belajar sabar dalam arti yang sangat luas loh Pak ya, bukan hanya sabar tapi mata susah. Ya enggak ya. Jadi maksudnya bukan sabar dalam hal yang seperti itu, maksudnya sabar dalam hal yang sudah dalam sekali. Artinya bagaimana kita berucap kepada mereka, bagaimana kita bertindak kepada mereka. Jadi itu 3 hal yang kita harus berbangga dengan fenomena Ramadan. Tunggulah, hanya 10 hari lagi nggak akan karena ada hari kemenangan. Oke, pemirsa FM yang bahagia, kajian Ramadan siang ini kita masuk kepada kajian yang berikutnya, tips dan pesan praktis buat kita orang dewasa. Betul kan, buat saya, buat yang lainnya, gitu kan. Yang pertama mungkin untuk mengatasi hal-hal seperti ini, gitu kan. Tadi kan kita mendengar mereka ribut, memang kebiasaan, memang begitu anak kecil itu, nggak akan mungkin kita melarang sekali dilarang, nggak mungkin. Mereka biasanya nih sudah dilarang semakin menjadi biasanya, ya kan. Nah, jadi apa tips kita yang pertama? Yang pertama tuh orang tua, sebagai orang tua nih, sebagai orang tua dulu di rumah, ya, sebagai orang tua nih, kita beri nasihat mereka dulu, ya kan. Kita beri nasihat mereka di rumah, maksudnya, nah nanti kalau di masjid, tolong jangan ribut ya, gitu kan. Kita beri kita beri nasihat lah, kita beri ingatan gitu.
bahwasanya masjid itu tempat kita sholat, masjid itu tempat kita beribadah. Jadi kalau bisa upayakan jangan mengganggu orang lain. Kamu kan nggak suka diganggu kan? Jangan datang kepada anak kita dengan lemah lembut, jangan dengan kata kasar, dengan menghardik, dengan membentak mereka. Kamu gitu kan? Nggak boleh. Anak itu tempat mereka itu kan harus dikata-kata dengan lemah lembut. Sedangkan dengan lemah lembut saja kita berkata kepada mereka, apalagi dengan kata keras, dengan kata kasar, mereka akan ingat. Ketika kita menghardik mereka itu berapa urat saraf yang putih dari kata mereka. Jadi kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar yang akan menjadi memori sama mereka. Jangan sampai mengeluarkan cacian, makian yang akan berakibat buruk bagi mereka. Jadi satu orang tua yang pertama sebelum mereka berangkat ke masjid, kita ingatkan mereka, jangan mengganggu teman-teman. Jangan mengganggu teman-temannya, jangan ribut. Jadi kita beri nasihat mereka. Itu yang pertama. Ya kan? Mungkin yang kedua kita lanjut nanti saja. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali untuk melanjutkan tips dan trik dari Ustazah kita ya. Kita lanjut ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, biar saya. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kembali lagi dengan Lia ya di siang hari ini, dan juga masih dengan narasumber kita di siang hari ini. Kita akan membahas tema masjid kita, masa depan mereka, merangkul pasukan bocil dan generasi Z di saf salat tarawih ya. Mungkin kepada Ustazah langsung saja disampaikan kembali ataupun dilanjutkan Ustazah. Oke, terima kasih kalian. Ya, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita akan lanjut kembali, kita ke tips ya. Tadi kita udah bahas yang di awal tadi, bahwasanya ada 3 hal kenapa kita harus berbangga dengan kondisi saat ini, dan 1 hal sudah kita bahas untuk tips tadi, tapi kita coba ulang kembali. Hal yang pertama tadi, kita ingatkan anak kita briefing dulu mereka di rumah, ya kan? Kita briefing dulu, kita ingatkan bahwasanya, kita berikan pesan bahwasanya itu rumah Allah, bukan tempat untuk ribut, bukan tempat untuk main-main, gitu kan? Bagaimana di masjid mereka tidak boleh bercanda, gitu kan? Tapi kalau memang nanti mereka bercanda, apa boleh? Yang jelas kan kita sudah mengingat sebagai orang tua, itu tugas kita yang pertama. Kita orang dewasa atau orang pertama, itu yang pertama tadi. Ada 3 nih. Yang kedua, apa yang kedua? Caranya, saya kasih tipsnya nih. Gunakan strategi sandwich. Iya, strategi berlapis. Iya, maksudnya di saf orang tua itu memang ketika anak-anak sholat itu kan ketika ada safnya, karena mereka belum balik mungkin kan jadi terputus safnya. Tapi itu adalah satu trik untuk kita orang dewasa. Jadikan saf berlapis, artinya sela-selai anak-anak itu dengan orang dewasa. Jangan biarkan mereka berjejer sesama mereka. Selama ini kan kita membiarkan mereka sholat di barisan saf paling belakang. Betul. Mereka berbaris, lalu situlah anak-anak semua, bocil-bocil semua kan, sehingga terjadilah main tendang-tendangan, sepak-sepakan, sikut-sikutan dan lain sebagainya. Sebenarnya tipsnya tidak, harusnya kita lapisi mereka. Ada orang dewasa, mungkin 2 orang dewasa, 1 orang anak-anak, orang dewasa, anak-anak itu kan sandwich kan, berlapis-lapis gitu kan. Jadi kita buat seperti itu. Kenapa? Agar mereka segan. Di samping mereka orang dewasa. Jadi nggak mungkin mereka bisa ribut lagi karena sudah kita lapisin. Itu sebetulnya tips yang kedua, sehingga secara psikologis mereka lebih segan kan? Segan jadinya kepada kita orang dewasa. Nanti takut dimarahi. Betul. Ini gitu kan. Jadi mereka akan berpikir 2 kali untuk hal ini. Mungkin ini sudah tinggal 10 hari lagi puasa ya, atau 11 hari lagi puasa, mungkin dibilang terlambat sih belum, better late than never lah ya. Mungkin masih bisa dilakukan nanti malam nih. Ayo kita coba triknya ini. Kita lapisi mereka. Ini kadang-kadang orang tuh berpikiran, anak-anak nggak boleh sholat di depan. Jangan begitu maunya. Jadi kan maunya kita ajak mereka di samping kita. Justru orang tua yang bilang mengatakan kadang, anak-anak nggak boleh di depan. Kadang anaknya di depan sama aku sama mama, anak-anak nggak boleh di depan gitu. Justru kita bawa anak kita ke samping kita, sehingga mereka tidak ribut sama teman-teman mereka. Ini yang kedua. Terus yang ketiga nih.
Apa yang ketiga? Kita beri apresiasi kecil. Anak-anak kan suka dipuji kali ya. Oh, Ustazah, betul. Apalagi dikasih hadiah kan. Nah, jadi berikan apresiasi mereka. Selesai sholat misalnya kan. Misalnya ada orang tuanya nih di masjid itu selesai sholat, ini dengar anaknya nggak ribut. Dipegang bang. Aduh, alhamdulillah, anak Abi pintar malam ini, sholatnya nggak ribut, sholatnya tenang. Wah, pasti senang sekali waktu mereka itu kan. Mereka kan senang sekali di ini. Sampai dari mana nanti ibunya juga begitu. Aduh, anak Umi pintar kali, tadi nggak ribut ya di masjid. Anak-anak pasti senang diberi penghargaan seperti itu, apalagi nanti lebaran akhirnya berlebih dari Umi kan. Benar ya, betul. Ya, betul sekali. Jadi katakanlah, maksudnya orang itu mereka suka sekali disanjung-sanjung. Jadi berikan apresiasi kecil bagi anak kita. Jadi itu 3 hal tripsnya. Saya kasih 3 aja, kalian nggak banyak-banyak. Jadi yang pertama, ingatkan mereka sebelum kita orang tua ke masjid. Kan mau berangkat ke masjid kan anak, ingatkan mereka dulu, halo. Nanti kalau sholat di masjid jangan ribut ya. Lalu yang kedua, lakukan strategi berlapis. Kalau ini kan bisa dengan imam, dengan yang lain sebagainya. Berarti yang ketiga, diapresiasi. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh orang tuanya langsung kepada anaknya. Iya, dan ada 1 hal yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan. Oke. Nah, itu dia bahasan kita para pemirsa RSM. Yang selalu dilihatin masing-masing 3 aspek sudah saya bahas. Betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Apa yang membuat kita bangga dengan kondisi saat ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Untuk meminimalisir sebenarnya. Kalau menghabiskan betul tidaklah, tapi meminimalisir kondisi yang seperti itu. Saya kembalikan ke kalian. Oke, ini ternyata Ustazah ada yang pertanyaan. Boleh dibacakan? Boleh. Oke, ini dari Mama Cantika di Batuna 2. Izin bertanya Ustazah, katanya. Ya. Assalamualaikum Ustazah, katanya. Ustazah, bagaimana cara mengajak anak-anak agar senang datang ke masjid sejak kecil, khususnya di bulan Ramadan, katanya. Aduh, ini sudah kepala sekali Ustazah ya. Oke, mungkin bisa dijawab Ustazah. Oke, terima kasih Mama Cantika ya. Mama Cantika di Batuna 2. Oke, Mama Cantika di Batuna 2. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana caranya mengajak anak-anak kita agar suka sholat di masjid? Nah, tentunya dengan suri teladan yang baik. Orang tua yang harus menjadi contoh yang baik. Nah, bagaimana mungkin anak-anak kita bisa ke masjid kalau orang tuanya sendiri tidak ke masjid? Bagaimana orang tua anak-anak bisa sholat kalau orang tua tidak sholat? Nah, dia menyuruh anaknya sholat kan, misalnya, pergi sholat ke masjid sana, sementara dia di rumah main gadget. Nah, harusnya tidak. Mama Cantika mungkin bisa habis berbuka, kemudian istirahat sejenak, ambil sajadah, nah, ayo kita ke masjid bareng-bareng, gitu kan, diajak bersama, menurut saya suri teladan yang baik, contoh itu menjadi cara yang paling utama untuk mengajak anak kita ke masjid. Nah, itu. Kemudian juga kalau dia punya kakak misalnya, menyuruh kakak-kakaknya untuk mengajak adik-adiknya gitu. Jadi menanamkan itu sedari kecil memang harus dari diri sendiri, harus dari orang tua. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa menjadi contoh yang baik, bagaimana anaknya gitu. Mudah-mudahan Mama Cantika adalah orang yang selalu mengajak anaknya ke masjid. Terima kasih. Oke, ini satu lagi Ustazah, boleh ini? Boleh lagi Ustazah. Oke. Ini tanpa nama Ustazah, ini dia bertanya. Di era generasi Gen Z yang dekat dengan GZ, bagaimana cara membuat mereka lebih tertarik datang ke masjid dibandingkan bermain handphone? Generasi Gen Z ini. Gen Z ini ya. Aduh, pertanyaannya nih berat sulit ini. Sulit iya. Oke, seperti kita katakan tadi bahwasanya hal Gen Z saat ini memang digitalisasinya sedang tinggi. Betul. Iya, sedikit-sedikit handphone gitu kan. Mungkin hal yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika dia mau ke masjid, minta tolong dia meninggalkan handphonenya. Ya kan? Betul. Minta tolong dia, tolong nak. Gen Z kan sudah berumur dewasa ya, tidak anak-anak mungkin agak susah dilarang. Ayo nak, kalau kamu ke masjid,
Kalau tinggalkan handphonenya dulu sejenak, 1 jam aja kok, gitu kan, dari jam 8 ke jam 9. Betul. Atau yang kedua, kalau mereka tidak bisa meninggalkan gadgetnya, meninggalkan handphonenya, buat kesepakatan. Ya kesepakatan. Kalau oke, kamu boleh bawa handphone kamu ke masjid, tapi tolong suaranya di silent. Kemudian di masjid tidak main Cuci. tidak main. Kadang mereka ingin eksis juga tuh. Waduh. Ustadznya ceramah nih, materinya ini. Enggak apa-apa untuk sekejap, boleh, tapi sekejap gitu. Di sela-sela mungkin di sela-sela mereka mendengarkan ceramah, mereka ingin bermain gadget sejenak, ya tidak apa-apa. Buat kesepakatan dengan anak, boleh bawa handphone, tetapi begini. Insya Allah, kalau kita bicara dari hati ke hati, anak pasti luluh. Betul. Waduh. Oke, itu jawaban dari saya. Kalau memang harus terputus betul dari gadget, saya rasa agak susah. Ya, betul. Mereka generasi yang memang masanya gitu kan. Tapi kita buat kesepakatan, kita beri pengertian kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa meninggalkan handphonenya, batasi penggunaannya, gitu dia kan. Nah, tidak selama ceramah tidak boleh terus-terusan, atau gunakan itu gadget itu untuk merekam ceramah ya misalnya, Pak. Bisa juga gitu kan, Kak? Ya, dengan kamu live dengan Apalagi ini apa namanya? Justru itu mengikuti keinginan mereka kan. Silakan live-kan kamu itu ceramahnya gitu kan. Jadi banget mau live Itu jawabannya Kak ya. Oke, semua terjawab dimanapun Mama ini berada ya, tanpa nama yang bertanya tadi. Semoga terjawab untuk pertanyaan Mama di hari ini ya. Oke, ini kita jeda dulu sebentar lagi Ustazah. Oke, kita ke lagu dulu. Ada satu lagu religi di siang hari ini. Kita akan kebarsah lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM. Luar biasa. Waduh, kita masuk ke segmen ketiga saja ya. Untuk kalau selesai ini, iya penutup. Apalagi kalau mau live ini saja, waduh, Gen Z banget. Tapi jadi ini jadinya kan, kalau misalnya ketika mereka bawa kan misalnya tepat sekali dengan digital itu kan bawa ini bukan ada masalah. Ini apa? Berarti mereka live kan artinya kita simpan juga dulu. Iya, betul. Ketika mereka nge-live itu kan mereka mendengarkan. Mungkin mereka nggak ketahuan karena Iya, betul. menetap. Ini nggak bisa kita. Nggak salah juga ya. Anak-anak saya biasanya Oh.
Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, baru tak terasa ya, terus masuk ke segmen ketiga di tausiah kita di hari ini dengan tema Masjid Kita, Masa Depan Mereka, Merangkul Pasukan Bocil dan Generasi Z di Saf Salat Terawih. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa sampaikan closing statement kita ataupun kesimpulan dari ceramah kita di siang hari ini. Terima kasih kalian. Ustazah. Sahabat pendengar FM yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari kajian Ramadan kita kali ini adalah bahwasannya Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momen mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi soleh dan soleha. Hanya satu kali dalam satu tahun. Nah, betul. Satu tahun mereka mengalami ini. Kita ingin mereka itu merindukan Ramadan berikutnya. Jadi ada 3 aspek yang kita perhatikan bahwasannya mereka ke masjid itu kan adanya digital detoksisasi digital, mereka lupa sejenak akan digital mereka, itu simpulan kita. Kemudian yang kedua, bahwasannya mereka itu, kegiatan mereka itu sebagai pengingat bagi kita, pengingat kita untuk menjadi lebih baik, untuk tidak memutus agama Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai ajang uji kesabaran. Sebagai ajang uji kesabaran. Lalu ada triknya tadi ada 3 hal. Yang pertama beri nasihat mereka, yang kedua kemudian kita buat staffnya sandwich staff berlatih antara laki-laki dewasa, anak-anak. Kemudian yang ketiga beri apresiasi mereka. Oke, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di siang hari yang penuh rahmat ini, di sela lelahnya puasa siang hari, mari kita renungkan sejenak dan membayangkan suasana masjid kita tadi malam. Atau di malam-malam sebelumnya, jika nanti malam di sela sujud tarawih kita mendengar ada tawa kecil atau melihat langkah-langkah muda memenuhi masjid, jangan kita balas dengan amarah, sebab suara gaduh mereka hari ini adalah tanda bahwa masih berdenyut nadi generasi. Betul sekali. Jangan sampai ketegasan kita tanpa cinta justru memadamkan kerinduan mereka pada rumah Tuhan. Merangkul mereka dengan jari kita, merangkul mereka dalam sholat kita, mungkin akan menjadi kebahagiaan buat mereka. Jangan pernah biarkan tangan itu lepas dari pagar masjid. Jangan biarkan mereka lupa, mereka marah akan kondisi masjid. Ingatlah kalau saat kita sudah menyatu dengan bumi, mereka lah yang akan menjadi generasi penerus kita. Maka dekatlah mereka di saf-saf mereka. Maka jangan jadikan masjid sebagai tempat mereka untuk kesedihan, ketakutan. Takut ke masjid. Tapi jadikanlah masjid itu sebagai tempat mereka jatuh cinta. Sebelum cinta mereka kepada yang lain. Biarlah dahi mereka itu bersujud di samping kita, karena ketika mata mereka terpejam, mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita nanti. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang generasi, reuni generasi yang tua membimbing dengan bijaksana, dengan kasih sayang. Yang muda membawa energi, yang muda membawa energi dan kekuatan. Yang kecil kita jadikan sebagai generasi harapan bangsa. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Semoga masjid menjadi saksi kita bahwa kita adalah generasi yang merangkul, bukan yang memukul, yang mencintai, bukan yang menghakimi. Mari jadikan momentum Ramadan ini yang tinggal beberapa saat lagi ini menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Mari kita jadikan masjid ini hangat, tempat di mana mereka jatuh cinta pada Tuhan, sebelum jatuh cinta pada kekasih mereka. Mari kita jadikan masjid sebagai masa depan mereka, rangkul mereka dalam saf-saf di sholat tarawih. Insya Allah mereka adalah gambaran kita 20 tahun ke depan. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmat di sisa Ramadan yang penuh bahagia. Kepada seluruh pemirsa RFM yang berbahagia, anak-anak bunda tercinta, Najwa, Zahira, dan Dini, serta anak-anak kita yang lainnya, mudah-mudahan menjadi generasi Rabbani yang dirahmati Allah. Kita juga menjadi insan yang bertakwa, insya Allah, seperti janji Allah, orang-orang yang bertakwa nantinya. Saya, Dr. Eka Sustri Harida MPD, undur diri dari ruang dengar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kalian sudah mengantarkan saya. Bermanfaat buat saya sendiri, juga buat kita semua. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita dalam kajian Ramadan hari ini dengan tema Masjid Kita, Masa Depan Mereka, Merangkul Pasukan Bocil dan Generasi Z di Saf Sholat Tarawih. Semoga dari kajian ini kita mendapatkan pemahaman bahwa anak-anak yang datang ke masjid bukanlah gangguan, melainkan harapan bagi masa depan umat. Tugas kita adalah membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan agar mereka tumbuh dengan kecintaan kepada Allah dan rumahnya, ya. Terima kasih ya ucapkan kepada narasumber kita Dr. Eka Sustri Harida MPD ya atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia RFM dimanapun berada yang sudah setia ya menyimak ataupun mendengarkan ceramah kita di siang hari ini. Saya Lia pamit undur diri, akhir kata dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.